menjelaskan materi pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari pertemuan 2 sampai materi pertemuan 7. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia itu sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh sebuah perusahaan. Nah, manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama ada staffing atau employment, yaitu pengelolaan terhadap tenaga kerja di dalam sebuah organisasi, yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua penarikan, dan yang ketiga seleksi. Yang kedua ada development evaluation, yaitu mereka yang bekerja pada divisi SDM memiliki tanggung jawab terhadap serangkaian pembinaan terhadap tenaga kerja. Yang ketiga ada compensation, yaitu adalah mengatur gaji karyawan dalam sebuah perusahaan. Yang keempat ada training and deployment, yaitu mengadakan pelatihan untuk sumber daya manusia pada sebuah perusahaan. Yang kelima ada employment relation, yaitu membangun relasi dengan pihak lain seperti serikat kerja. Nah, yang keenam ada personal research, adalah mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh karyawan dalam sebuah lingkungan perusahaan tersebut. Yang tujuh ada safety, yaitu memberikan rasa aman atau jaminan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan pada sebuah organisasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perencanaan sumber daya manusia, yaitu merupakan suatu proses dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja baik berasal dari internal maupun eksternal untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk menjamin kualitas dan kuantitas karyawan, dan manfaatnya sendiri yaitu untuk membentuk program penarikan dasar pasar tenaga kerja secara sukses. Nah, prinsipnya yaitu prinsip pengembangan SDM adalah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan kerja karyawan. Manfaatnya itu untuk pegawai, yaitu membantu pegawai dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Manfaat untuk organisasi sendiri yaitu memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level dan memperbaiki moral sumber daya manusia. Nah, yang selanjutnya ada rekrutmen. Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi lowongan kerja dalam sebuah perusahaan. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk memikat pelamar kerja agar mereka mau memasukkan lamaran kerja pada sebuah perusahaan tersebut. Nah, fungsinya yaitu ada untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Metode rekrutmen dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu metode terbuka dan metode tertutup. Nah, eksternal sendiri yaitu inisiatif dan pelamar dan rekomendasi pegawai untuk pelamar kerja. Nah, proses rekrutmen yaitu mengidentifikasi kebutuhan akan suatu posisi, merencanakan rekrutmen, publikasi pengumuman rekrutmen, meninjau lamaran yang masuk, yaitu wawancara kandidat berkualitas, periksa referensi dan latar belakang, pilihan orang yang paling berkualitas, buat penawaran dan berikan informasi kandidat yang belum berhasil. Nah, selanjutnya ada negosiasi rincian gaji dan tanggal mulai kerja. Yang terakhir ada menyambut karyawan baru. Nah, yang selanjutnya itu ada seleksi. Seleksi adalah kegiatan perusahaan untuk menentukan atau memilih tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, metode seleksi ada 2, yaitu ada non-ilmiah dan ilmiah. Non-ilmiah
berdasarkan kepada kebutuhan nyata pada jabatan yang diisi serta berpedoman kepada kriteria dan standar tertentu. Nah, bentuk tes penerimaannya itu ada physical test, yaitu suatu proses untuk menguji kemampuan fisik pelamar. Yang kedua ada academic test, yaitu menguji kecakapan yang dimiliki pelamar. Yang ketiga ada psychological test, yaitu menguji kecerdasan, bakat, prestasi, dan kepribadian pelamar kerja tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini adalah penyimpanan karyawan untuk memikul tanggung jawab perusahaan lebih tinggi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya sendiri yaitu untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkaitan secara logis untuk mengembangkan lingkungan yang berkembang. Nah, jenis-jenis pengembangan ada dua, yaitu secara informal dan formal. Informal sendiri adalah karyawan yang atas dasar dirinya sendiri untuk melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang sesuai dengan jabatannya. Nah, yang selanjutnya itu ada formal, yaitu karyawan yang ditugaskan untuk mengikuti latihan atau pendidikan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dan tanggung jawab karyawan sehingga bisa mencapai atau memenuhi tujuan organisasi tersebut. Nah, cukup sekian penjelasan materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan atau semacamnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.